Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast kelas psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, Mbak Eka ucapkan juga selamat datang teman-teman. Selamat menikmati berbagai tayangan yang sudah Mbak Eka unggah. Semoga ada hal positif yang bisa teman-teman ambil dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah oke baik teman semua, pada kesempatan kali ini mereka mau bahas salah satu requestan dari teman youtuber juga ya. Nah materinya sangat menarik teman-teman, karena materi ini menurut Mbak Eka bisa aja terjadi di sekitar kita, bahkan menimpa diri kita juga bisa. Dan yang terpenting lagi booming ya, atau lagi in, jadi supaya kita nggak ketinggalan info dan supaya kita juga bisa ngerti apa sih yang dimaksud. Nah mari kita bahas. Nah teman-teman, ini dia nih kiriman dari teman youtubernya Mbak Eka ya. Oke, sambil Mbak Eka bacain. Kak, bahas tentang gaslighting dong. Nah, oke teman-teman ya. Jadi, sesi kelas psikologi kita pada sore hari ini adalah tentang gaslighting. Nah, nanti Mbak Eka akan ngebahas apa sih gaslighting ya. Kemudian di mana aja bisa terjadi, dampaknya buat kehidupan kita tuh apa, ciri-ciri kalau udah kena gimana dan gimana cara keluarnya. Nah, oke teman-teman, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, silahkan cari posisi yang paling nyaman untuk nyimak podcast yang akan Mbak Eka bawakan ya. Baik, sebelum kita mulai, kita samakan persepsi dulu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, gaslighting ini sebenarnya istilah yang sangat umum di kalangan anak-anak muda ya, atau anak-anak remaja yang dari remaja hingga memasuki usia dewasa awal. Nah, tapi sebenarnya situasi gaslighting ini terjadi bahkan sampai anak batita itu udah bisa mengalami, hingga lansia. Nah, maka nggak ada salahnya meskipun kita bukan remaja ataupun kita tidak mengalami gaslighting ya, tapi kita perlu tahu tentang apa sih ini tren terbaru, bahasa-bahasa yang sedang digunakan ya. Nah, meskipun teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya gaslighting sendiri ini bukan baru ya. Karena gaslighting ini kalau setahu Mbak Eka itu diprakarsai oleh sebuah film di tahun 1940-an kalau nggak salah. Dengan judulnya itu Gaslight ya. Jadi kayak memanipulasi perilaku gitu teman-teman. Nah, oke, udah siap ya? Yuk kita bahas apa sih sebenarnya gaslighting itu. Nah baik teman-teman, secara sederhana Mbak Eka akan memaparkan bahwa sebenarnya gaslighting itu adalah perilaku manipulasi yang dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya orang itu juga nggak punya power dan nggak punya kemampuan yang mumpuni untuk memanipulasi kita ya. Jadi dia akan menyerang orang-orang yang terlihat mentalnya lemah atau tidak punya power, tidak punya jabatan misalnya ya, kemudian juga nggak punya akses untuk membela diri. Nah maka ketika si gaslighter ini ya, orang yang melakukan gaslighting ini mengutarakan berbagai manipulasinya, orang yang menjadi korban ini secara memorinya juga akan kena atau maksudnya jadi kayak, iya nggak sih aku pernah ngomong gitu, iya nggak sih aku udah pernah melakukan hal ini ya. Kemudian juga emosinya berkecamuk ya, naik turun, yang menyebabkan dia jadi nggak bisa ngelihat sesuatu secara realistis teman-teman ya. Jadi yang ada itu kayak hidupnya tuh ya ampun, aku kok banyak bersalah, aku kok banyak ngelakuin hal yang nggak baik, aku juga banyak ngecewain orang lain ya. Nah itu yang dinamakan gaslighting. Jadi ketika ada seseorang yang memanipulasi kita, kemudian kita termakan oleh kata-katanya, seolah-olah yang dia katakan itu adalah kepribadian kita. Nah kalau kita sudah memiliki orang-orang yang seperti itu, jadi yang suka-sukanya kayak ngomong, aku tuh sebenarnya kepengen loh tahu isi kepalamu, isi hatimu, kenapa sih kok kamu bisa gila banget sampai kamu tuh nggak bisa mikir cerdas, kamu tuh nggak bisa mikirin perasaan orang. Nah kalau ada yang sering banget ngucapin kata-kata itu dan kita kemakan, nah teman-teman hati-hati deh, teman-teman sudah memiliki salah satu ciri-ciri kena gaslighting ya. Next, yang kedua teman-teman ya, kalau tadi setelah apa sih gaslighting, sekarang mereka mau ngejelasin tentang siapa aja sih pelaku-pelaku gaslighting itu di sekitar kita. Nah teman-teman, pelaku gaslighting di sekitar kita itu yang paling deket itu adalah lingkungan pertemanan ya, kemudian lingkungan kantor, kemudian sahabat, kemudian bisa jadi pacar, suami istri, atau bahkan orang tua ya. Nah artinya apa? Yang bisa melakukan gaslighting pada kita itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi orang-orang yang ada di circle kita dan kita sering bertemu dengannya. Jadi dia tahu betul tuh karakter kita teman-teman. Nah kemudian yang ketiga, dampak dari orang yang mengalami gaslighting ini apa sih Mbak Eka?
Baik teman-teman, nah di sini mereka mau kasih tahu teman-teman bahwa dampak dari orang-orang yang mengalami gaslighting itu biasanya paling gampang itu dia gampang mengalami putus asa. Jadi kayak udah ngerasa apapun yang dia lakukan pasti hasilnya negatif. Ya, kemudian dia juga akan selalu merasa cemas, jadi was-was, cemas. Wah, jangan-jangan aku ngelakuin kesalahan lagi nih. Hingga akhirnya dia nggak punya jati diri. Dia nggak bisa berpikir logis mana yang benar-benar terjadi sama hidupnya dia dan mana yang enggak. Jadi hidupnya dia itu dikontrol oleh kata-kata orang lain. Nah, situasi ini meskipun kalau kita lagi dengerin secara rasional gini, masa sih hidup kita mau dikontrol sama orang lain? Tapi percaya deh, paling gampang ngelihatnya itu adalah kalau pas lagi bucin-bucinnya pacaran ya. Sampai bener-bener nggak bisa lepas dari pasangannya misalnya. Belum lagi kalau pasangannya sangat toksik ya. Dan melakukan gaslight. Jadi yang seolah-olah si pasangan ceweknya atau cowoknya itu ya, karena korban nggak mungkin cewek terus ya, bisa juga cewek, bisa juga cowok, menjelek-jelekan dia, mengatakan kalau nggak ada aku, kamu tuh mau sama siapa? Kamu harus tahu, kamu tuh jelek, kamu tuh nggak berpendidikan, siapa yang mau sama kamu? Nah itu udah kemakan kata-kata gaslight ya. Jadi bukan hanya toksik, ketika seseorang sudah bisa memanipulasi kehidupan kita, nah artinya orang itu adalah orang yang gaslighter. Jadi dia suka memanipulasi kehidupan orang karena dia memiliki kelemahan ya teman-teman. Nah lanjut ya, pada saat seseorang itu sudah selalu ngerasa kehilangan jati diri, dia juga udah putus asa, secara otomatis kehidupannya dia itu akan sangat dekat dengan depresi ya. Dia udah nggak bisa lagi berprestasi, karena apa? Bagi dia ya udah nggak mungkin berprestasi itu, karena dia selalu salah, dia selalu terlihat buruk, selalu terlihat salah. Nah dampaknya teman-teman, bisa saja orang-orang ini mengalami self harm ya, atau melukai diri sendiri hingga depresi dan punya keinginan ingin bunuh diri. Nah ini berat sekali dan bisa dialami oleh semua orang. Jadi siapapun teman-teman di luar sana yang sedang nyimak podcast ini, mulai sekarang tingkatkanlah kepekaan kita pada lingkungan sosial ya, baik orang lain ataupun diri sendiri. Nah sekarang kita lihat ya, apa sih ciri-ciri orang yang sedang mengalami gaslighting ya teman-teman ya. Orang-orang yang sedang mengalami gaslighting, yang pertama itu adalah dia nggak bisa membedakan mana yang realistis dan mana yang itu cuman imajinasinya aja yang dibikin oleh si gaslighter terhadap kehidupannya dia. Baik, yang kedua teman-teman, korban dari gaslighting ini biasanya adalah meskipun dia merasakan perasaan yang gak nyaman, gak enak, atau bahkan sakit hati, tapi dia tetap tidak berani menyuarakan apa yang dia rasakan ya. Jadi dia mengungkung diri, dia mengurung, dan dia memilih silent atau gak ngomong sama sekali. Karena dia gak tahu sebenarnya dia tuh yang benar apa yang salah. Dia itu korban atau dia pelaku, seperti yang dikatakan si gaslighter tadi teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman, kemudian yang ketiga ya, atau yang berikutnya, ciri-ciri orang yang sudah kena gaslighting itu selalu ngerasa punya masalah dan dia tidak akan pernah bisa menemukan jalan keluar. Karena setiap mau mencoba menemukan jalan keluar, yang ada di pikirannya adalah, kan aku yang salah, ya aku harusnya minta maaf lah sama dia, ngikutin apa kemauan dia ya, kemauan dari orang yang bikin dia jadi kena manipulasi perilaku tadi teman-teman. Nah ciri-cirinya yang ketiga tuh kayak gitu ya. Nah lanjut yang berikutnya teman-teman, yang nomor 4. Biasanya orang-orang yang kena gaslighting ini mereka sudah kehilangan detail ya. Jadi kehilangan pikiran terkait waktu, situasi, juga berbagai macam kejadian. Ya karena apa? Udah nggak bisa mikir, kemudian dicekoki lagi dengan pikiran-pikiran yang baru oleh si gaslighter tadi ya, atau orang yang ingin memanipulasi dirinya. Jadi kehilangan memori, kehilangan detail. Mereka kalau udah ngomong cuman iya sih kayaknya, aku juga lupa, aku juga nggak tahu dan lain sebagainya. Nah akhirnya dia mempercayai kata-kata si pelaku dan dia semakin terperosok jatuh ke dalam emosionalnya dia yang bikin dia nggak berani berbuat apa-apa. Nah kemudian ciri yang berikutnya teman-teman, apabila seseorang mengalami gaslighting itu biasanya dia selalu ingin meminta maaf atas berbagai hal yang dia lakukan ya. Jadi dia ngerasa bahwa dia selalu bersalah ya, feeling guilty-nya tinggi, jadi selalu ngerasa bersalah. Sama siapapun dia akan terus minta maaf dan terus mengakui kesalahan yang bukan dia perbuat. Nah, jadi ngeri banget ya teman-teman. Kebayangkan berbagai ciri-ciri yang udah mereka sampaikan aja ini masih dikit ya. Belum lagi yang lain ciri-cirinya masih banyak. Kita udah kebayang seberapa kacau, seberapa rusak ya kondisi psikologisnya orang-orang yang kena gaslighting dari pelaku-pelaku gaslighting itu tadi teman-teman. Jadi kan kasihan banget ya. Nah maka kalau ada di sekitar kita yang seperti itu, segera selamatkan dan segera bantu. Nah kemudian yang terakhir yang mereka mau bahas itu adalah gimana sih cara keluar apabila kita atau kita ngeliat orang di sekitar kita tuh terkena gaslighting. Nah baik teman-teman, sepemahaman baik ya, untuk orang-orang yang sudah terkena gaslighting atau dia ngerasa udah kehilangan jati diri,
kehilangan kepercayaan diri ya, bahkan dia benar-benar nggak tahu lagi mau apa di hidupnya, semua jadi serba salah. Teman-teman, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah mematahkan pikiran yang keliru. Karena orang-orang yang gaslighting itu biasanya dia hidup di dalam kebingungan, teman-teman ya. Jadi Mbak Eka saranin untuk teman-teman yang belum mengalami atau tidak terkena, masih belum terkena ya, atau bahkan ya itu tadi jangan sampai terkena, teman-teman perlu banget untuk mengenal hal positif dan hal negatif pada diri teman-teman. Tujuannya apa? Kalau kita kenal sama diri kita sendiri, kita nggak akan mungkin gampang dimanipulasi oleh orang lain. Misalnya kayak, wah Mbak Eka tuh orangnya males, terus orangnya nggak solutif dan lain sebagainya. Padahal Mbak Eka dengan kata-kata itu pada saat Mbak Eka lagi bener-bener drop ya, karena mungkin terima banyak konsultasi atau banyak klien. Karena Mbak Eka juga berpikir, iya ya, kenapa selama ini aku juga bantuin orang lain, padahal aku juga lagi punya banyak masalah. Nah misalnya kayak gitu. Akhirnya kita hidup di pemikiran-pemikiran yang gak logis. Maka yang pertama harus dilakukan adalah kenali dulu potensi diri yang ada pada diri kita atau pada orang yang terkena gaslighting. Kita bantu dia. Kamu tuh punya hal positif ini. Kamu punya hal negatif ini. Nah kemudian patahkan pemikiran-pemikiran yang gak masuk akal yang ada di kepalanya. Misalnya kayak, kamu tuh kok selalu salah sih? Kamu tuh nyusahin banyak orang kalau kamu kayak gini. Ya, kemudian misalnya ini untuk anak-anak mahasiswa, misalnya dari, ya sebutkanlah bagian administrasi ya, kok kamu ngumpulin tugasnya salah terus, kamu ngumpulin berkasnya kok keliru terus sih, kamu tuh nyusahin orang lain, kamu tuh bikin orang lain sengsara, kamu tuh ini. Nah percaya deh, namanya orang udah dalam kondisi kejepit banyak masalah ya, terutama kalau ngurus perkuliahan misalnya atau ngurus urusan kampus, pasti pikirannya sempit dan jadi kayak, iya ya, aku tuh emang gak berguna, aku tuh memang gak punya masa depan, nyusahin banyak orang, dan akhirnya malah gak ngelakuin apa-apa. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang dengerin atau yang lagi nonton ini, kalian lagi di bangku kuliah ya, misalnya lagi nyusun skripsi atau lagi nyusun tesis, teman-teman jangan biarkan orang-orang yang berkata negatif itu memasuki pikiran kalian ya. Karena apa? Sebenarnya kita berguna atau enggak, kita bermanfaat buat orang lain atau enggak, itu tergantung dari kacamata kita sendiri ya. Yang penting kita nggak ngerugiin banyak orang. Yang penting kita tetap jalan, kita tetap bergerak. Baik, solusi yang berikutnya yang mau mereka sampaikan adalah untuk menangani orang yang terkena gaslighting ya. Tadi di lingkungan remaja hingga dewasa. Nah sekarang ini juga yang rentan sama rentan itu adalah di usia anak-anak ya. Makanya zaman sekarang ayah bunda, ibu-ibu semua jangan males untuk nyari tahu karakter sekolah. Ya, kemudian ketemu sama gurunya. Kalau perlu datang ke sekolah, minta track record dari wali kelas yang akan mengajar anak saya. Supaya apa? Cocok nggak ya kira-kira sama kualitas yang akan mendidik anak saya? Zaman sekarang itu sudah nggak tabu lagi tanya kayak gitu. Karena apa? Mental anak-anak zaman sekarang, mereka bisa katakan, mohon maaf tidak sekuat dengan mental anak-anak zaman dulu. Anak-anak zaman dulu ya kita bisa lihat, main, berantem, babuk-babuk ya, habis itu pulang udah damai lagi. Tapi kalau zaman sekarang, mereka kurang pengalaman, tapi mereka seolah-olah udah ngerasa banyak pengalaman, ditambah orang tuanya juga nggak punya banyak lingkungan atau nggak banyak circle pertemanan yang variatif. Nah jadi kalau ada masalah, misalnya kayak gurunya menjelek-jelekan dia, kamu tuh bodoh banget pelajaran matematika, misalnya kayak gitu ya, semoga nggak ada ini ya. Kamu pasti nggak bisa matematika ini, kalau matematika mesti bodoh ini, misalnya kayak gitu, nggak bisa ngerjain, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Si anak ini denger tiba-tiba teman-teman. Dan dampaknya apa ya? Jangan harap dia akan pintar pelajaran matematika. Maka selamanya baru lihat hari di mana hari itu adalah ada pelajaran matematika, yang ada dia sakit perut, dia merengut, dia nggak mau lagi ngerjain kerjaannya dia. Ya. Nah lalu yang lebih parah adalah apabila anak-anak yang terkena gaslighting punya orang tua yang nggak punya kemampuan untuk melihat kemampuan anak-anaknya sendiri. Misalnya kayak punya orang tua nggak kenal sama anaknya, jadi ketika ada orang lain si A, si B, si C ngejelek-jelekin anaknya, dia percaya. Pulang-pulang anaknya dimarahin, dicubit, dipukul dan lain sebagainya. Akhirnya si anak ini bisa jadi korban. Nah oke, baik teman semua, kelas psikologi pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nyimak hingga akhir. Kemudian silahkan juga share di semua medsos yang teman-teman gunakan apabila memang konten ini bermanfaat ya, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa mawas diri dan menjaga kesehatan mental dirinya masing-masing. Nah baik teman-teman, terima kasih banyak. Mbak Eka titip salam untuk orang-orang tercinta yang ada di sekitar kalian ya teman-teman. Sampai jumpa lagi pada video yang lain. Dadah.